Shalom Bapak Ibu Saudara, bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara semuanya? Saya selalu berdoa dan berharap kita tetap dalam penyertaan dan pemeliharaan Tuhan sampai kita berjumpa dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Tahun ini harus lebih semangat lagi Bapak Ibu Saudaraku. Kenapa? Karena kedatangan Tuhan semakin nyata, firman Tuhan semakin digenapi. Sebagai orang-orang yang telah dipilih, dipanggil oleh Tuhan, kita harus semakin memiliki keyakinan bahwa jika kita memiliki satu kerinduan berjumpa dengan Tuhan, pencipta langit dan bumi ini, kita harus semakin antusias Bapak Ibu Saudara. Dunia membuat kita menjadi lelah. Dunia membuat kita semakin lemah. Kenapa? Karena banyak hal yang ditawarkan dunia ini. Namun kalau kita menyadari betul sebagai orang yang beriman, semuanya itu adalah sementara. Semuanya akan lenyap. Langit dan bumi akan berlalu, namun firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Dan menjadi kuat itu adalah orang-orang yang selalu berjuang, selalu memiliki pengharapan. Ya, saya dalam pergumulan hidup secara pribadi pun saya selalu berdoa. Bukan sekedar menguatkan diri sendiri, namun saya teringat juga bahwa kita sebagai tubuh Kristus harus saling mendoakan, mengingatkan, dan menguatkan. Ya, jangan saling meruntuhkan, jangan saling membuat saudara-saudara kita lemah. Kita harus betul-betul menjadi orang yang Tuhan inginkan, manusia yang Tuhan inginkan, menjadi pembawa damai, ya, pembawa kabar sukacita. Karena ini perintah Tuhan, ya, hendaklah kamu jadi pembawa damai. Luar biasa Bapak Ibu Saudaraku, minggu lalu kita sudah belajar tentang wanita-wanita yang hebat, ya, Sifra, Pua, dan juga Yokebed, ibu daripada Musa sendiri, dan juga kakaknya Miriam. Mereka orang-orang yang hebat, wanita-wanita yang hebat, yang bijak. Kenapa? Karena mereka lebih takut akan Tuhan daripada takut kepada manusia. Hari-hari ini kita sebagai orang yang telah dipilih, dipanggil oleh Tuhan, kita harus memiliki keyakinan, kemantapan iman kita. Kita harus mulai menunjukkan keberanian kita. Berani untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Melakukan apa yang Tuhan mau, Bapak Ibu Saudaraku. Banyak orang-orang yang ragu, banyak orang-orang yang takut, banyak orang-orang yang lemah, tidak berdaya. Kenapa? Karena mereka masih melihat kelemahan mereka sendiri. Masih mendengar omongan-omongan dunia, omongan-omongan orang yang tidak membangun. Mendengar cercaan orang. Sebagai orang percaya, mari hari ini kita harus memiliki iman yang kuat, iman yang teguh. Secara pribadi saya pun dikuatkan dengan apa yang saya sampaikan Bapak Ibu Saudara. Ini satu perkara yang memang setiap kita akan mengalami. Dan hari ini kita akan belajar melalui seorang tokoh, yaitu Musa. Ya, kita tahu Musa adalah orang yang paling luar biasa. Di dalam pasal yang ke-12, ayat yang ketiga, dikatakan, adapun Musa adalah seorang yang sangat lembut hatinya. Saya ulangi, seorang yang sangat lembut hatinya. Bahkan dikatakan lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Bapak Ibu Saudaraku, predikat ini diberikan kepada Musa oleh Tuhan tentunya. Tentunya tidak semudah apa yang kita bayangkan. Jika kita mau melihat sejarah kehidupan Musa, begitu rupa. Ya, dia lahir di masa kritis, ya, di mana anak-anak bayi yang lahir harus dibunuh, namun Musa ini mendapat anugerah. Jika kita hari ini masih hidup, jika kita hari ini masih menerima anugerah Tuhan, nafas, bahkan kesehatan, berarti itu anugerah Tuhan. Kita harus memiliki mentalitas semangat hidup untuk memuliakan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, tema kali ini akan saya beri judul Proses Hati Tanpa Henti. Proses hati tanpa henti. Kapan berhentinya? Kalau kita sudah berjumpa dengan Tuhan. Karena kalau sudah berjumpa dengan Tuhan, tidak ada proses lagi untuk hidup layak berkenan di mata Tuhan. Saya yakin kita akan dikenal oleh Tuhan ketika kita bersama-sama dengan Tuhan. Amin, Bapak Ibu Saudaraku, luar biasa. Ya, ayat ini menjadi fokus kita hari ini. Bagaimana Musa, dia memiliki hati yang sangat lembut. Dan bahkan dikatakan lebih dari setiap manusia yang di atas muka bumi. Bagaimana dia bisa memiliki hati yang lembut? Ini yang menjadi pertanyaan. Dan saya memiliki keyakinan. Dia belajar dari Tuhan sendiri. Ya, dia belajar dari Yesus. Kenapa saya katakan dia belajar dari Yesus? Karena memang Yesus sudah ada sebelum dunia ada.
Ya, kapan dia berjumpa dengan Yesus? Kita akan melihat Keluaran 33 ayat 11 dikatakan, dan Tuhan berbicara kepada Musa dengan berhadapan muka seperti seorang berbicara kepada temannya. Bayangkan dia berbicara dengan Tuhan seperti berbicara kepada temannya. Ya, kemudian kembali ia ke perkemahan. Bapak Ibu Saudaraku, hal yang sederhana ini kadang kita lupa. Musa, dia mengalami satu hubungan, satu diskusi, berbicara langsung dengan Tuhan. Yesus pada waktu itu, dia dalam wujud ilahinya. Dia belum menunjukkan wujud sebagai manusia, ya, yang secara akal manusia, secara wajar dan normal, ya Yesus belum menyatakan sebagai seorang manusia. Namun pada waktu itu dia berjumpa dengan Musa dalam wujud ilahinya. Keilahian, kealahannya. Luar biasa. Dan ini Musa mengalami satu pengalaman yang hebat. Yang mungkin manusia juga belum tentu sama seperti Musa. Sehingga Musa bisa menghadapi kenyataan-kenyataan yang pahit. Kenyataan-kenyataan yang menekan hidupnya, menekan hatinya. Berbicara tentang lembut hati, Yesus juga berkata, marilah semua yang letih lesu dan yang berbeban berat, datanglah kepadaku dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Ini yang menjadi kunci jawaban. Kenapa Musa, dia mendapat predikat orang yang memiliki hati yang paling lembut. Karena dia belajar langsung kepada Yesus. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, jika kita mau belajar memiliki hati yang lemah lembut, terus dekatlah kepada Tuhan, terus mendekat kepada Tuhan. Seperti Musa, 40 tahun lamanya dia mengalami juga proses. Bukan hanya orang-orang Israel, tapi dia sendiri yang dipilih, dipanggil oleh Tuhan. Walaupun pada awalnya dia menolak, dia merasa melihat kelemahannya tidak pasti berbicara lah, tidak bisa ini dan tidak bisa itulah. Ya, ini seringkali kita juga mengalami. Tuhan, aku tidak bisa, Tuhan, aku tidak mampu, aku tidak mau, Tuhan. Tetapi Musa, dia tetap memiliki ketetapan hati. Oke Tuhan, saya mau. Saya mau. Bentuklah aku. Saya yakin Musa sebagai manusia biasa, dia juga memiliki kelemahan. Jika kita melihat sejarah kehidupan Musa sebagai seorang yang dipilih dan dipakai Tuhan, bahkan menjadi seorang pemimpin, dia juga pernah membunuh. Dia seorang pembunuh, walaupun mungkin satu kali dia membunuh orang Mesir, namun kategori pembunuh tetap ada, label pembunuh tetap ada dalam diri Musa. Ya, dia pernah mengalami tekanan-tekanan yang begitu rupa, walaupun dia dididik ya di Mesir dengan didikan Firaun yang paling luar biasa, paling hebat pada zamannya. Namun dia tetap memiliki hati untuk mencari kebenaran. Ya, bagaimana dia melihat saudara-saudaranya yang mengalami penindasan, kerja keras. Bapak Ibu Saudaraku, proses yang dialami oleh Musa ini tidak seperti semudah membalikkan tangan. Memiliki hati yang lembut itu proses. Kapan berhenti, kapan mendapatkan predikatnya kalau sudah dipanggil oleh Tuhan. Jika hari ini kita masih hidup, berarti mau tidak mau kita terus diproses. Jadi saya katakan proses tanpa henti. Berhentinya ketika kita sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Jadi jangan lelah. Jika kita masih ada sampai hari ini, Tuhan punya rencana yang indah untuk juga menolong, menyelamatkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Menyelamatkan dalam arti memberi semangat kembali. Mereka yang letih lesu. Melalui kehidupan kita dipakai Tuhan untuk mendoakan mereka, menguatkan mereka. Tidak hanya sekedar melihat, ya, hanya batin, namun kita harus berdoa, minimal berdoa. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Ya, setidaknya kita juga memberikan support, bisa membantu kita berikan sesuatu. Jika kita bisa melayani, kita layani dengan sukacita.
Jika kita memberi pun, kita juga harus memberi dengan sukacita. Banyak orang yang melakukan pelayanan, tugas tanggung jawab, entah itu mau hamba Tuhan, atau pendeta, atau pelayan aktivis, pelayan-pelayan semuanya. Kita harus memiliki mentalitas melayani Tuhan dengan semangat dan sukacita. Kadang kita merasa lelah, letih lesu, kurang diperhatikan. Justru ketika kita melayani Tuhan dengan sukacita, tanpa melihat yang lain, kita akan menerima upah yang sesungguhnya. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Jadi poin yang pertama kita akan melihat ya bahwa dia mengalami satu pengalaman yang intim dengan Tuhan. Ini kuncinya, Bapak Ibu Saudara. Ya, kita akan melihat bagaimana Musa memiliki hati yang lembut. Dia juga pernah ditentang, dilawan, bahkan mau dibunuh baik oleh Firaun atau orang-orang Israel sendiri. Ketika ketahuan Musa membunuh orang Mesir, berita itu sampai kepada Firaun, dan Firaun juga ingin berikhtiar membunuh Musa. Akhirnya Musa melarikan diri. Ya, dalam pelariannya dia juga mengalami proses yang tidak mudah, Bapak Ibu Saudara. Ya, seringkali kita menghindar, kita mau lari. Ya, ketika kita mau dipakai oleh Tuhan, ketika Tuhan mau pilih kita, panggil kita seringkali lari. Takut dulu, Bapak Ibu Saudaraku. Ya mungkin orang bilang wajar lah. Tetapi bagi orang-orang percaya di zaman akhir ini, mari kita tetap respon. Apapun yang Tuhan perintahkan, yang Tuhan inginkan, kita mulai berani melakukannya. Ya, ini kuncinya adalah hubungan intim dengan Tuhan. Ya, kemudian melihat ketegaran orang-orang Israel yang luar biasa. Musa dikatakan orang yang memiliki hati yang paling lembut. Tidak semudah itu. Dia diperlihatkan, dipertontonkan. Orang-orang Israel yang memiliki ketegaran hati, ketegaran tengkuk, keras kepala, tegar tengkuk. Bagaimana Bapak Saudaraku melihat orang-orang yang keras kepala, orang-orang yang tegar tengkuk? Setiap hari Bapak Saudaraku melihat orang-orang yang keras kepala. Bagaimana rasanya Bapak Saudaraku? Ya, kita mungkin baru diomelin, diomongin, kita aja kadang bisa sudah sakit hati, mutung. Ya, bagaimana dengan Musa? Dia melihat kekerasan hati orang-orang Israel ini. Sudah menerima berkat yang besar, sudah menerima anugerah yang besar, namun tetap saja melawan. Tidak mau mengucap syukur. Ya, dikasih daging ya dalam perjalanan keluar dari Mesir, masuk ke padang gurun, dipelihara oleh Tuhan sedemikian rupa, masih saja ngotot kepingin balik ke Mesir. Bapak Ibu Saudaraku, dalam perjalanan hidup kita seringkali diingatkan oleh Tuhan, kita masih mengeraskan hati. Kita harus minta ampun kepada Tuhan. Supaya hati kita benar-benar lembut, Tuhan betul-betul menghancurkan hati kita. Supaya dia sebagai sang penjunan, ketika hati kita lembut, hancur, Tuhan akan membentuk kembali dan disempurnakan. Amin, Bapak Saudaraku. Bagian yang selanjutnya, dia pun dikudeta oleh saudara-saudaranya, Miriam dan Harun. Dikudeta tidak enak loh, Bapak Saudara. Apalagi sebagai pemimpin. Pemimpin bangsa, pemimpin negara, ibaratnya. Dikudeta, dilenyapkan, kalau bisa diusir, kalau bisa dibunuh. Ya, zaman sekarang, Bapak Saudaraku, orang-orang kalau kudeta pemimpin yang tidak layak, tidak sesuai dengan pikiran, keinginan rakyat. Wah, Bapak Saudaraku, mengerikan. Musa mengalami hal yang serupa. Bahkan dicari-cari kesalahan. Paling tidak enak, Bapak. Proses hati, dicari kesalahan. Dan kalau sudah ketahuan kesalahannya, memang salah. Dikoyo-koyo, orang bilang. Ini proses yang tidak mudah. Tetap harus sabar. Harus ngalah. Biar Tuhan yang akan menjadi pembela. Tuhan yang menjadi pembela kita. Sejauh mana kita percaya kepada Dia, waktunya Dia yang akan menjadi pembela kita. Di saat hati kita diproses, hati kita dihancurkan, milikilah kerelaan hatimu untuk dibentuk oleh Tuhan, Sang Penjunan. Sampai orang berkata, tidak ada lagi yang bisa aku katakan yang buruk-buruk kepadamu. Bapak Ibu Saudaraku, betapa kita harus belajar rendah
merendah, serendah-rendahnya. Untuk kita bisa memiliki hati yang lembut, lemah, lembut. Pertama lemah memang tidak enak, tapi ketika diakhiri dengan lembut, berbeda. Orang yang lemah dengan orang yang lemah lembut sudah berbeda pengertiannya. Bapak Ibu Saudaraku, sebagai pengikut Kristus kita harus menjadi orang-orang yang kuat. Di sisi lain kita harus menjadi orang yang kuat menghadapi apa? Kenyataan. Kita seringkali ditegur, kita mungkin dirasani, kita mungkin diomongin orang. Orang melihat dengan sebelah mata. Bagi saya, bagi kita orang percaya, pandang kepada Yesus. Terus belajar kepada Yesus. Ya, hari ini saya berbicara juga untuk diri saya sendiri. Apapun yang dunia ingin ya merasuki atau memasukkan segala ajaran dan keinginan dunia, kita harus tetap pandang kepada Yesus. Ya, Ibrani pasal 12 ayat yang kedua, kita akan melihat firman Tuhan berkata, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin, Bapak Ibu Saudaraku, ini perkara yang luar biasa. Bagaimana kita telah dipilih, dipanggil oleh Tuhan, menghadapi kenyataan-kenyataan yang berat untuk membentuk hati kita, sampai kita pun mengalami proses ya hati yang lembut, dan kita terus belajar rendah hati dan lemah lembut. Ini yang Tuhan rindukan bagi setiap kita. Karena Tuhan Yesus juga berkata, belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati. Orang-orang yang memiliki kelemah lembutan dan kerendahan hati, mereka adalah orang-orang yang layak di hadapan Tuhan. Mari kita belajar saling merendahkan diri kita. Ya, dengan saudara-saudara kita, bahkan dengan suami, dengan istri, bahkan dengan anak-anak. Kita juga mengajar mereka untuk memiliki kelemah lembutan, kerendahan hati. Bagaimana dengan kelembutan, kelemah lembutan, kerendahan hati ini, kita bisa menghadapi kenyataan yang apapun yang menimpa dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu Saudaraku, tetap semangat, maju terus, dan percayalah tahun inilah tahun kemenangan bagi kita semuanya. Untuk kita meraih apa yang menjadi harapan kita, berjumpa dengan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akan berdoa. Bapa di surga, terima kasih hari ini kami mengucap syukur buat firman-Mu yang mengingatkan kami, menyadarkan kami sebagai manusia-manusia yang lemah. Seringkali kami melihat kelemahan kami, ketidakberdayaan dan ketidakmampuan kami. Namun hari ini kami diingatkan bahwa kami memandang Yesus sebagai Tuhan, sumber kekuatan. Seperti Musa mengalami satu pertemuan yang indah, perjumpaan yang manis dengan Engkau, yang membuat dia semakin kuat. Kami rindu Tuhan, dengan doa-doa, pergumulan kami, hubungan kami dengan Engkau, saat-saat teduh kami, biarlah kami semakin dikuatkan. Apapun yang kami lakukan, ajar kami terus-terus berharap kepada-Mu. Terus Tuhan memohon kepada-Mu, berikan kami kekuatan, berikan kami kemampuan, urapi kami semua, kuduskan kami semua, sampai Kau datang menjemput kami. Terima kasih Bapa, berkati kami semua yang mendengarkan, yang melihat renungan hari ini, bila mereka mengalami kekuatan, mujizat, pertolongan, yang sakit disembuhkan, yang susah dikuatkan, yang lemah diberikan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini, dalam berkat rahmat anugerah Tuhan, sampai Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita yang mengasihi Tuhan katakan bersama, amin. Tuhan Yesus memberkati. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mujizat sertai tiap